Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad fassara al-jamhur as-salata bi annaha minallahi ar-rahmatu wa minal malaikati al-istighfaru wa min ghairihim walau hajaran wa sajaran wa madaran at-tadarru'u wa du'a'u. Dan sungguh telah menafsir oleh jamhur ulama. Al-jamhur artinya mayoritas ulama akan selawat. Jadi mayoritas ulama menafsirkan tentang selawat bi annaha, yang pertama, dengan bahwa sungguhnya selawat minallah, daripada Allah. Kalau Allah bersalawat itu dinamai ar-rahmatu, yaitu rahmat. Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha, Allah bersalawat, wa malaikatahu, dan juga malaikat bersalawat kepada Nabi, itu dinamai, kalau Allah bersalawat dinamai, yaitu rahmat. Jadi Allah bersalawat maka dinamai dengan rahmat. Wa minal malaikati, dan dengan bahwa sungguhnya bersalawat daripada malaikat, jika yang bersalawat itu malaikat, al-istighfaru, maka itu istighfar. Jadi istighfarnya malaikat itu memohon ampun kepada kita. Sebagaimana tersebut dalam satu hadis, al-malaikatu yusalli min ahadikum madama fi musallahu. Malaikat membaca selawat atas kamu selama kamu masih duduk di musallanya. Jadi malaikat gemusalawat kepada kitanya selama kitanya manteng dalam posisi dalam musalla. Semasih seseorang masih dalam musallanya, maka malaikat selalu bersalawat kepada kita. Sehingga taqulu, berkata malaikat, Allahumma ighfir lahu. Itulah salawat malaikat, Allahumma ighfir lahu, yang artinya, ya Allah, ampunilah baginya si fulan yang duduk dalam musalla itu. Berarti yusalli, malaikat bersalawat itu, itulah pengampunan. Dengan dalil kata malaikat Allahumma ighfir lahu, bersalawatnya malaikat berarti memohon ampunan kepada kita. Kemudian wa min ghairihim, dan dengan bahwa sungguhnya selawat min ghairihim, jika selawat itu daripada selain mereka itu malaikat, walau hajaran, walau ada ia selawat daripada batu, wasajaran, dan daripada, dan begitu juga kayu, wa madaran, dan yang bersalawat itu tanah-tanah, artinya tanah lumpur, batu bersalawat, pohon kayu bersalawat, tanah-tanah lumpur, tanah-tanah keras bersalawat, at-tadarru'u, itu tadarru', wa du'a'u, dan itu doa. Jadi tidak disebut dengan istighfar, tidak disebut dengan rahmat. Kalau selain daripada malaikat, begitu juga selain daripada Allah, baik itu yang berasal daripada batu, kayu, dan lain-lain, selain daripada malaikat itu malaikat, maka disebut dengan tazarru' wa doa. Makna tazarru' yaitu su'alu ma'al khudu'. Tadarru' adalah memohon kepada Allah beserta merendahkan diri. Tadarru' su'alun ma'al khudu'. Ta mohon talaki ya Allah beserta dengan tak rendah diri. Sebagaimana bersalawatnya batu, bersalawatnya pohon. Rasulullah SAW mengetahui, sehingga pada satu ketika Rasulullah menceritakan bahwa batu-batu dan pohon-pohon kayu, aku tahu mereka itu bersalawat kepada kita. Mana bersalawatnya pohon kayu dan batu-batu, itu artinya merendahkan diri mereka itu. Anunya lom, faqad warada, maka sungguh telah warid, telah datang hadis, annaha, bahwa sungguhnya
annaha, bahwa sungguhnya hajaran wa sajaran wa midaran, artinya salasah, bahwa sungguhnya alhayanyan salat bersalawat ia yang tiga itu, hajaran sajaran wa madaran, alaihi atasnya Nabi. Jadi selawat daripada batu, pohon kayu, itu tadarruknya dan doanya kepada Rasulullah, merendahkan diri, tadarruk, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kama rawahu Halibi, sebagaimana barang yang telah diriwayatkannya barang oleh Hulaibi fi syairati dalam sirahnya Hulaibi. Artinya kitab Hulaibi, artinya sirah Halabiyah. Gebegai tentang bate dan kae bersalawat kepada Rasulullah. Wa in ishtahara annaha salaman alaihi faqat, dan meskipun telah masyhur oleh bahwa sungguhnya selawat para batu-batu tersebut salamat, itu salam alaihi atasnya Rasul faqat, maka hanyalah. Padahal pendapat yang masyhur dan telah dipopulerkan pendapatnya bahwasanya yang tiga itu yang berselawat, annaha wa inistahara annaha, dan bahwa sungguh yang telah masyhur oleh bahwa sungguhnya salasah tadi, yaitu batu, pohon kayu, wa madaran dan midar, itu salamat, itu bersalam ia. Tiga, alaihi atasnya Nabi, bukan salawat, yaitu mengucapkan salam. Yang pendapat yang masyhur. Sedangkan yang di atas tadi termasuk yang diriwayatkan oleh Hulaibi, bahwa bersalawat yang tiga itu, baik batu maupun pokok kayu atau pohon kayu dan tanah lumpur. Maka pendapat yang masyhur bukan selawat tetapi memberi salam mereka tersebut atasnya Rasulullah. Fakat, maka hanyalah. Di fakat duna salawat, bukan selawat. Wa in syi'ta qulta wa huwal akhbar. Dan jika engkau hendaki, jika engkau berkehendak, engkau kata, artinya engkau kata perkataan yang lain tentang selawat Allah dan selawat malaikat, yaitu wa in syi'ta. Wa in syi'ta ini, wa in syi'tanyo, panai kaulan akhar, artinya menyertai pegah yang lain, yang kulta, dan pegah yang lain, yang engkau kendaki itu, engkau kata perkataan yang lain, akharannya ke yang lain daripada selawat Allah dan selawat malaikat, itu wahwal akhdaru, dan bermula dianya engkau kata itu akhdaru, itu lebih ahzar, artinya lebih ringkas. Cara untuk meringkaskan, selain daripada pegah bahwa selawat daripada Allah, selawat daripada malaikat, maka untuk memperingkaskan hiya, bermula dianya selawat minallah, daripada Allah, itu rahmat. Wa min ghairihi, dan selain daripadanya dan daripada selainnya Allah, itu doa. Kabeh selesai. Tidak ada istilah istighfar dan tazarru, tidak ada. Jadi dia kepingin kulta syi'ta ukhra, pegah yang lain tentang selawat secara ringkas, yaitu bahwa apabila Allah yang bersalawat maka itu rahmat, dan selainnya Allah itu doa. Selesai masalahnya. Wahina izin, dan di ketika itu, wahina izin, dan di ketika itu, di ketika itu hinaka fi salawati min ghairillahi wa doa, di ketika yang, dan di ketika itu
yakunu syamilan, ada ia doa itu melengkapi bagi istighfar wa ghairihi, dan selainnya istighfar. Ketika itu min ghairihi doa, daripada yang selainnya Allah itu doa, ada ia doa itu melengkapi bagi istighfar dan selainnya istighfar. Karena doa itulah dilengkapi di dalam doa tersebut, yaitu istighfar dan selainnya istighfar. Waqtara Ibnu Hisham fi Mughnihi, dan telah dipilih oleh Ibnu Hisham fi Mughnihi, di dalam Mughninya Hisham, dalam kitab Mughninya Hisham, Ibnu Hisham. Kitab Mughni Ibnu Hisham yaitu Mughni Labib, bukan Mughni Muqtad. Mughni Muqtad Syekh Khatib Syarbaini, ini Mughni Labib kepunyaan Syekh Ibnu Hisham. Sedangkan nama beliau yaitu Muhammad bin Yusuf bin Ahmad, dan beliau lahir di Mesir. Pegah oleh Ibnu Hisham di dalam Mughninya, yaitu Mughni Labib, annaha, bahwa sungguhnya selawat, al-atfu itu atif, bifathil ain, dengan patah ain, al-atfu yaitu lemah lembut. Jadi makna selawat lemah lembut menurut Syekh Ibnu Hisham. Wa huwa binisbati lillahi rahmati, dan bermula dianya atfu, lemah lembut, itu sabit dengan dinisbah bagi Allah Ta'ala rahmatun, rahmat, ilah hingga seterusnya. Menyertai nisbah kepada Allah Ta'ala itu lemah lembut, ilah hingga seterusnya. Jadi ataupun dengan patah indakeun jika tanisbah bagi Allah Ta'ala nyo rahmat, karena dengan lembah lembutnya Allah Ta'ala itulah yang menjadi rahmat bagi seseorang, bagi Rasulullah, bagi Rasulullah dan bagi orang lain. Kemudian wa yatarattabu ala hadzal khilaf, dan tersusun atau terjadi ala hadzal khilaf, ateh ini khilaf. Terjadi ateh ini khilaf, yaitu tentang selawat, nah yang pegah selawatnya rahmat, istighfar, dan nah yang pegah selawatnya yaitu atafun, lemah lembut. Empat, terjadi khilaf, tersusunnya khilaf, annaha, bahwa sungguhnya selawat min kabilin, bahwa sungguhnya khilaf daripada kabilil mustarakil lafzi, bahwa sungguhnya khilaf itu sabit daripada pihak mustarik lafaz, artinya mustarik lafzi. Terjadi khilaf daripada mustarik lafzi alal awali, arti yang pun yaitu bahwa selawat itu rahmat Allah. Jadi selawat itu rahmat Allah, dan selawat itu istighfar, dan selawat itu tazarru, nyen menurut jamhur ulama. Jadi menurut pendapat jamhur ulama yang ngeukeun selawat menyo dari Allah itu rahmat, dan daripada malaikat itu istighfar, dan daripada selain mereka itu tazarru dan doa. Nyen hanya khilaf mustarik lafzi. Artinya satu lafaz banyak makna. Cuma selawat sabuh lafaz tapi timbul banyak makna. Banyak maknanya, makna rahmat, mana istighfar, mana tadarru, dan mana doa. Jadi lafaznya satu, tapi maknanya banyak. Ngeukeun khilaf mustarik lafaz. Itu didasari atas pendapat yang pun, yaitu jamhur ulama. Wadabituhu, dan melazabitnya mustarik lafaz yang kagak pegah itu ayatahaddal lafdu wa yata'addadal ma'na wal wada'. Itu bahwa satulah, itu bahwa
satu lafaz, satu oleh lafaz dan berbilang-bilang oleh makna dan oleh wada'. Taboh lafaz tapi le makna dan le peletakan di. Gekenyan mustarik lafzi. Nyan ata yang kumno ata jamhur ulama. Wa min qabilin, dan bahwa sungguhnya ini khilaf min qabilil mustarikil ma'nawi, daripada pihak mustarik makna alasani atas yang kedua. Menyata Syekh Ibnu Hisham nyo gepandan daripada mustarik maknawi. Menyata jamhur ulama mustarik lafzi. Nah, jadi khilaf pendapat yang kedua nyo khilaf mustarik maknawi, yaitu atas Syekh Ibnu Hisham. Di Syekh Ibnu Hisham ya, makna selawat nyo atafu, lemah lembutnya Allah. Wa dabituhu, dan berumlah dabitnya. Mustarik maknawi ayatahadda kullu minal lafdin, itu bahwa satulah tiap-tiap dari lafaz dan makna dan wada'. Jadi saboh lafaz, saboh makna dan saboh peletakan. Hana lele ji. Nah, jika lagi ada jamhur muno yang gepuduk pada kilah mustarik lafzi, tapi meyakilah mustarik maknawi nyo lagi ada gepegah Syekh Ibnu Hisham, yaitu satu lafaz dan makna dan wada'. Taboh ji. Munyo kilaf mustarik lafzi nyo satu lafaz banyak makna, nyo satu lafaz satu makna. Wa tahqiqu, dan melayang tahqiq yang pasti, kaul yang pasti, pendapat yang katahqiq asani itu yang kedua, yaitu mustarik maknawi. Wa in rajjaha ba'duhum al-awwala, dan meskipun telah gerajeh oleh sebahagian mereka itu ulama akan yang pertama, walaupun gerajeh oleh sebahagian ulama pendapat yang pertama, tapi pendapat yang kedua ini merupakan pendapat